Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Juan Rikuelmi dari kelas Ilkom 1B dengan NIM 202504032. Di sini saya akan menampilkan video tentang wawancara dengan tokoh agama, akademisi, dan juga praktisi. Selamat menonton. Nah, saya di sini sedang bersama dengan Mas Nopal. Mas Nopal ini kuliah jurusan teologi. Ya, benar ya, Mas? Nah, dan di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Mas Nopal berkaitan dengan agama. Nah, menurut Mas Nopal, bagaimana pandangan Mas Nopal sebagai tokoh agama mengenai peran nilai-nilai Kristen terutama dalam menghadapi penyalahgunaan media sosial? Menurut pandangan saya nilai-nilai Kristen itu memiliki peran yang sangat penting dalam membatasi kasih kebenaran dan penguasaan diri. Seharusnya kita menggunakan media sosial untuk membangun, bukan untuk merusak relasi atau menyebarkan kebencian. Berarti kita harus menggunakan media sosial dengan baik. Oh iya. Lalu pertanyaan kedua, nilai Kristen apa yang paling relevan dalam penggunaan media sosial secara etis menurut Mas Nopal? Secara etis itu seperti nilai kasih dan kejujuran ya. Untuk nilai kasih itu untuk mendorong umatnya untuk menghormati sesama, sementara kejujuran untuk menuntut kita untuk tidak menyebarkan apa ya, berita hoax. Iya. Berarti menerapkan nilai kasih dan kejujuran ya Mas Nopal. Oh, ya. Lalu pertanyaan terakhir nih Mas Nopal, bagaimana gereja dapat berkontribusi dalam membimbing jemaat menggunakan media sosial secara bijak? Sebenarnya sih banyak ya Mas. Mungkin contohnya seperti melalui khotbah, seminar, dan pembinaan rohani tentang etika digital itu. Oh iya. Terima kasih Mas Nopal. Oke. Nah, saya sekarang sedang bersama dengan Mbak Vanessa. Mbak Vanessa ini kalau boleh tahu kesibukannya kerja atau kuliah? Saya kuliah. Kuliah, pas banget nih. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Mbak Nesya nih. Nah, bagaimana sih menurut Mbak Nesya bila melihat hubungan antara nilai-nilai Kristen dan juga perilaku bermedia sosial? Nah, kalau menurut saya itu nilai-nilai Kristen itu dapat membentuk kesadaran moral kita dalam bermedia sosial. Nah, sebagai mahasiswa saya juga belajar bahwa setiap apa yang saya unggah, apa yang saya ajukan komentarnya itu pasti akan ada dampak sosialnya. Nah, di sini nilai-nilai Kristen yang terkandung dalamnya itu ada nilai tanggung jawab sama nilai kasih. Nah, itu juga mengingatkan saya untuk berpikir sebelum memposting segala sesuatu gitu. Jadi kesimpulannya, sebelum kita mengunggah postingan atau komentar, kita harus berpikir dampaknya terlebih dahulu. Baik. Lalu pertanyaan kedua nih, apa bentuk penyalahgunaan media sosial yang sering terjadi di kalangan mahasiswa menurut Mbak Nesya? Menurut saya itu ada beberapa bentuk penyalahgunaan yang terjadi. Itu kayak ujaran kebencian, terus penyebaran informasi palsu, terus penggunaan media sosial secara berlebihan. Terus itu juga akan mengganggu nilai-nilai akademik kita. Nah, terus nilai Kristen yang dapat merefleksi diri kita agar dapat menggunakan media sosial itu secara seimbang gitu Mas Juan. Oh iya. Lanjut pertanyaan terakhir ya Mbak Nesya. Oke. Nah, bagaimana nilai Kristen dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan digital sebagai mahasiswa? Nilai Kristen itu dapat diterapkan dengan menyaring konten, terus menggunakan bahasa yang sopan, serta tidak menyebarkan konflik. Nah, media sosial itu dapat dimanfaatkan untuk berbagi inspirasi dan motivasi yang positif gitu. Jadi kita harus menggunakan media sosial secara positif ya? Ya. Tidak menyebarkan hoax seperti itu. Ya, gitu. Nah, saya sekarang sedang bersama dengan Mas. Saya sendiri Redo Ramdana. Dengan Mas Redo Ramdana. Dipanggil Mas Redo ya? Ya. Jadi di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Mas Redo sebagai orang Kristen ya Mas Redo. Ya. Oh iya. Pas banget. Nah, pertanyaan pertama nih. Bagaimana iman Kristen dapat mempengaruhi Mas Redo menggunakan sosial media?
imam Kristen mengajarkan saya untuk berhati-hati dalam media sosial, dan saya sendiri berusaha untuk mencari hal yang bermanfaat di media sosial tersebut, dan juga menghindari komentar-komentar negatif yang mengadu domba seperti itu. Oh, baik. Jadi kita harus hati-hati yang menggunakan sosial media. Ya, betul. Nah, pertanyaan kedua nih, Mas Redo, apakah pernah merasakan langsung dampak negatif atau pernah melihat dampak negatif sosial media ini di kehidupan Mas Redo? Saya sendiri, ya betul, pernah saya. Seperti halnya video-video umat Kristen itu yang komentar umat-umat beragama lain, dan itu juga mengarah ke hal yang negatif dan juga mengadu domba. Seperti itu contohnya. Banyak sering dijumpai itu di media sosial. Berarti kita harus meningkatkan toleransi kita terhadap agama lain ya Mas Redo? Ya, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Redo. Silakan. Bagaimana cara Mas Redo untuk mencegah hal-hal negatif yang Mas Redo sebutkan tadi? Caranya cukup lumayan simpel. Kita harus mempelajari isi-isi makna dalam Alkitab. Ingat, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita sebuah kebaikan. Nah, itu kita harus mengamalkan, atau apa namanya itu, intinya kita harus berbuat baik seperti yang dijelaskan pada buku-buku Alkitab. Sebetulnya. Nah, cukup sekian wawancara dari 3 orang tadi. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.